Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eli Nurlaini, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama. Kami, perwakilan dari kelompok 5, izin mensimulasikan persidangan terkait kasus perceraian antara Saudara Rustam Setiawan yang diwakili oleh Ataya Reza Abipraya SHMH sebagai kuasa hukum penggugat dan Vanessa Putri yang diwakili oleh Raihan Pinanda SHMH sebagai kuasa hukum tergugat. Sebelum berlanjut ke persidangan, izinkanlah saya, Mustika Ayu Sanova SH selaku panitera pengganti akan memaparkan sinopsis perkara. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada 14 April 2018 di Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Dan setelah menikah, tinggal bersama di rumah penggugat di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini. Pada awal perkawinan, rumah tangga berjalan rukun dan harmonis serta dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sejak Maret 2019 mulai terjadi ketidakharmonisan akibat pertengkaran yang sering dipicu oleh tergugat, disertai ancaman meninggalkan rumah dan keinginan bercerai. Akibat pertengkaran tersebut, tergugat pernah meninggalkan rumah dengan membawa anak tanpa sepengetahuan penggugat yang dinilai sebagai perbuatan mischievous. Pada 15 Maret 2020, tergugat kembali ke rumah atas permintaan penggugat. Namun, pertengkaran kembali terjadi, termasuk persoalan sepele terkait ajakan sholat subuh bersama. Pada April 2020, para pihak pisah tempat tidur dan pertengkaran tetap berlanjut melalui pesan WhatsApp. Hingga akhirnya, penggugat meninggalkan rumah dalam keadaan emosi akibat pertengkaran yang terus berulang. Penggugat mengucapkan talak 3 pada tergugat melalui WhatsApp pada 23 April 2020. Tergugat kembali meninggalkan rumah bersama anak dan barang-barangnya, serta dikembalikan kepada orang tuanya secara baik. Karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, penggugat kemudian mengajukan permohonan izin mengikrar talak ke Pengadilan Agama Makassar. Setelah ini akan kami tampilkan simulasi persidangan. Semoga berkenan di hati para hadirin sekalian. Selamat menyaksikan. Petugas, hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam ruang persidangan. Siap. Hakim dipersilahkan masuk. Hadirin diharap berdiri. Silakan duduk. Panitera siap sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat siap? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat siap? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor register 2776-PDTG-2020-PA Makassar antara Saudara Rustam Setiawan yang diwakili oleh Ataya Reza Abipraya SHMH sebagai kuasa hukum penggugat dan Vanessa Putri yang diwakili oleh Raihan Trinanda Putra SHMH sebagai tergugat. Sidang pada hari ini, Senin 24 Desember, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi, Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini Yang Mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan dari gugatan dari kuasa hukum penggugat dan apakah Anda sudah tahu isi gugatan tersebut? Saya sudah mengetahuinya Yang Mulia, kami telah menerima salinan berkas gugatan tersebut 1 minggu sebelum agenda persidangan hari ini dilaksanakan. Baik, kalau begitu, langsung saja kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya bacakan gugatan yang pada pokoknya menggugat tergugat dengan dasar berikut.
bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena didasarkan pada alasan-alasan berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1439 Hijriah berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor 50-DN-11-2020. 2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman penggugat di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. 3. Bahwa penggugat adalah PNS yang telah mendapat pemberian izin perceraian dari atasannya sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 5966-UN4.1/KEP/2020 tanggal 10 November 2020. 4. Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun dan damai, sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang pernah melakukan hubungan suami istri atau bahasa dukun, dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Makassar tanggal 19 Januari 2019 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371/LT-201102019/0079 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019 yang sekarang anak laki-laki tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan tergugat. 2. Mengizinkan penggugat untuk mengikrarkan talak 1 raj'i kepada tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar. 3. Memberikan akses kepada penggugat untuk senantiasa menemui anak, membawa anak keluar jalan-jalan setiap saat yang berada dalam asuhan pemeliharaan tergugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara yang dimohon putusan yang seadil-adil ex aquo et bono. Cukup yang mulia. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan jawaban secara tertulis yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah bersedia? Sedia. Baiklah, sidang ditunda hingga 1 minggu ke depan. Bagaimana Panitra? 1 minggu ke depan tanggal berapa? 31 Desember 2019 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda pada hari Senin 31 Desember 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan kuasanya untuk dapat membuat jawaban dari gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk dapat hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara cerai talak dengan registrasi nomor 2776-PDTG-2020-PA Makassar, Senin 31 Desember 2019, dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu, silakan kepada saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawabannya. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya membacakan jawaban yang para pokok yang menanggapi dan menjawab penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa alasan tergugat mengajukan jawaban ini adalah karena didasarkan pada alasan-alasan berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya. Kedua, bahwa tergugat pada intinya membenarkan posisi 1, 2, dan 3, dan 4 pada gugatan penggugat. Jadi dalam hal ini tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh. Yang ketiga, bahwa pada dalil posisi 5 permohonan penggugat keliru, pertengkaran ataupun selisih paham hal yang wajar dalam hubungan rumah tangga, adapun penggugatlah yang mengalami perubahan sikap dan seringkali mengabaikan hak istri yang wajib dipenuhi. Keempat, bahwa pada dalil posisi 6 permohonan penggugat keliru, adapun pada saat itu penggugat melakukan kesalahan yang sebelumnya telah berulang-ulang. Dimaafkan oleh tergugat untuk menghindari pertengkaran yang besar. Tergugat memilih untuk menenangkan diri, yang mana keluarga tergugat sebelumnya telah meminta izin kepada penggugat agar tergugat dibiarkan dulu menenangkan diri di rumah keluarga tergugat. Selanjutnya yang telah dibacakan. Karenanya, dari dasar itulah tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan tergugat
walau pada dasarnya tergugat tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadis afdalul halal indal hitalak, artinya sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah perbuatan talak. Rekonvensi, dalam rekonvensi ini tergugat konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi. Yang pertama, bahwa dalil yang muat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini. Kedua, pada prinsipnya penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak menghendaki perceraian. Namun apabila perceraian tetap terjadi, penggugat rekonvensi atau tergugat menuntut hak hadanah anak karena para pihak belum memayis berdasarkan pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam. Pemeliharaan anak yang belum memayis merupakan hak ibunya, sehingga penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi mohon agar hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepadanya. Ketiga, berdasarkan pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dan 21 tahun, maka anak penggugat rekonvensi dan tergugat belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, maka tergugat atau sebagai seorang ayah atau mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah atau biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan pada anaknya tersebut. Keempat, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bila mana perkawinan putus karena talak, maka tergugat rekonvensi wajib memberikan mut'ah, nafkah, id'ah, dan memberikan biaya hadanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya yang telah dibacakan, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini tergugat atau menggugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan penggugat. 2. Menerima permohonan cerai talak penggugat dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan penggugat cerai talak penggugat dapat diterima dengan syarat. Yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Dalam rekonvensi, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan dan menetapkan terhadap hadanah atau pemeliharaan anak bernama anak lahir di Makassar 19 Januari 2019 diserahkan kepada penggugat tanpa menghapuskan kewajiban tergugat kepada anaknya. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar nafkah id'ah 36 juta rupiah pada saat sidang mengucapkan ikrar talak. Yang keempat, menghukum tergugat konvensi untuk membayar atau memberikan mut'ah sejumlah 250 juta pada saat sidang pengucapan ikrar talak. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Cukup yang mulia. Silakan duduk. Baik, jika dirasa cukup, kami majelis hakim juga sudah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Sekarang saya akan tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah cukup jawaban tersebut atau akan mengajukan replik? Tentu Yang Mulia, saya akan mengajukan replik secara tertulis atas jawaban gugatan tersebut. Maka dari itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu ke depan, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu ke depan sejak hari ini. Bagaimana Panitra? Minggu depan tanggal berapa? 7 Januari 2020, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda hari Senin 7 Januari 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal dan hari yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara cerai talak dengan registrasi nomor 2776/PDTG/2020/PA Makassar, Senin 7 Januari 2020 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Yang Mulia, izinkan saya membacakan jawaban yang pada pokoknya menanggapi dan menjawab penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut. Replik konvensi. 1. Penggugat tetap pada permohonannya semula dan menolak jawaban tergugat oleh karena jawaban tergugat tersebut tidak benar sama sekali, terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat. 2. Bahwa dalil jawaban tergugat poin 2 tidak perlu ditanggapi karena memang demikian adanya. 3.
bahwa dalil jawaban tergugat poin 3 adalah tidak benar sama sekali. Oleh karena memang pada kenyataannya tergugatlah yang memulai pertengkaran, di mana tergugat sering mengancam akan meninggalkan rumah dan selalu mengucapkan keinginan untuk bercerai. 4. Bahwa dalil jawaban tergugat poin 4 adalah tidak benar sama sekali. Oleh karena pada kenyataannya tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya. Tergugat tanpa seizin penggugat, padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh penggugat berulang kali untuk tidak meninggalkan kediaman bersama. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dan jawaban gugatan rekonvensi. 1. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan penggugat oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar, terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. 2. Bahwa penggugat tidak berhak mendapatkan apa yang diuraikan dalam gugatannya oleh karena pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus. Bahwa penggugat dianggap nusyus oleh karena penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pengetahuan dan seizin tergugat, sehingga penggugat dianggap sebagai istri yang nusyus. 3. Bahwa permintaan penggugat mengenai nafkah mut'ah sebesar 250 juta adalah suatu yang tidak wajar dan sangat jauh dari kemampuan tergugat, di mana tergugat hanya mampu membayar sebesar 100 juta rupiah. 4. Bahwa untuk nafkah anak tergugat hanya mampu memberikan sebesar 12 juta rupiah, karena selama ini tergugat telah memberikan sebesar 17 juta rupiah. Sudah termasuk di dalamnya nafkah untuk penggugat rekonvensi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan ini penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai ini. Dalam rekonvensi, mengabulkan permohonan penggugat sebagai petitum permohonan semula. Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum menggugat? Ada yang mulia, kami akan mengajukan duplik secara tertulis dalam waktu 1 minggu ke depan. Apakah saudara kuasa hukum menggugat keberatan? Saya tidak berkata yang mulia. Baik, sudah disetujui juga ya dengan pihak menggugat. Maka dari itu, sidang ditunda hari Senin 14 Januari di pengadilan yang sama dengan pembacaan duplik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap berlaku dan terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara cerai talak dengan registrasi nomor 2776/PDTG/2020/PA Makassar, Senin 14 Januari 2020 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Dalam duplik, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa dalil poin 1 dan 2 penggugat tidak perlu ditanggapi tergugat lebih jauh. Ketiga, bahwa pada dalil poin 3 penggugat tidak benar bahwa penggugatlah yang memicu pertengkaran dengan mengindahkan nasihat dari tergugat atau istrinya. Tergugat tidak ingin mengungkit lebih dalam permasalahan yang ada saat itu demi melindungi privasi penggugat. Yang keempat, bahwa terkait poin 4, penggugat bahwa tergugat dalam hal ini menenangkan diri dan menghindari pertengkaran yang lebih besar terjadi. Adapun keluarga tergugat menyampaikan langsung pada penggugat untuk membicarakan waktu tergugat menenangkan diri. Selanjutnya yang telah dibacakan. Karena hanya dari dasar itulah tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat sebagai sesuatu yang mengada-ngada dan sengaja mencari alasan ataupun kesalahan tergugat walau ada dasarnya. Tergugat tidak menginginkan hal ini terjadi karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rekonvensi, pertama, bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini. Kedua, bahwa terkait poin 2 tergugat rekonvensi yang mengatakan penggugat nusyus dengan meninggalkan kediaman bersama adalah mengada-ngada dan telah disanggah pada dalil konvensi di atas serta kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggugat ridho menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Ketiga, bahwa terkait poin 3 tergugat rekonvensi, adapun permintaan tergugat mengenai mut'ah sebesar 250 juta tersebut adalah dengan pertimbangannya sangat wajar, di mana sampai saat ini juga tidak ada kejelasan terkait sompah atau hak penggugat berupa tanah yang dahulu tergugat berikan saat menikah. Mut'ah tersebut juga diperuntukkan berjaga-jaga bila mana suatu waktu anak penggugat rekonvensi atau tergugat
dan tergugat membutuhkan biaya besar dalam keadaan mendesak. Yang keempat, bahwa terkait nafkah anak, tergugat sendiri yang menyampaikan bahwa 17 juta tersebut yang diberikan sejak berpisah tempat tinggal diperuntukkan anaknya. Selanjutnya yang telah dibacakan. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Menolak sanggahan penggugat. 2. Menerima permohonan cerai talak penggugat dengan syarat atas tidak-tidaknya menyatakan permohonan penggugat cerai talak penggugat dapat diterima dengan syarat. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Dalam rekonvensi, pertama menolak jawaban tergugat rekonvensi. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat atau tergugat konvensi untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan dan menetapkan terhadap hadana atau pemeliharaan anak bernama anak lahir di Makassar 19 Januari 2019 diserahkan kepada penggugat tanpa menghapuskan kewajiban tergugat kepada anaknya. Keempat, menghukum tergugat konvensi untuk bayar nafkah ITAH 36 juta pada saat pengucapan ikrar talak. Selanjutnya yang telah dibacakan, bahwa atas replik rekomendasi tersebut, penggugat rekomendasi mengajukan duplik rekomendasi secara tertulis sebagai berikut. Pertama, tergugat rekomendasi tetap pada jawaban rekomendasinya semula dan menolak replik rekomendasi dan penggugat rekomendasi oleh karena replik rekomendasi tersebut tidak benar kecuali apa yang dilakukannya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. Kedua, bahwa dalil replik penggugat rekomendasi poin 2 adalah tidak benar sama sekali oleh karena penggugat rekomendasi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau seizin tergugat rekomendasi, sehingga dengan demikian penggugat rekomendasi dianggap sebagai istri yang nusyus sebagaimana pasal 152 kompilasi hukum Islam. Kelak dalam pembuktian akan ternyata kebenaran dalil jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi dari tergugat rekonvensi. Ketiga, bahwa dalil replik penggugat rekonvensi poin 3 yang tetap minta muta sebesar 250 juta adalah suatu permintaan yang tidak wajar atau di luar kemampuan tergugat rekonvensi sebagai seorang pegawai negeri sipil, di mana tergugat rekonvensi hanya mampu sebesar 100 juta sebagaimana jawaban tergugat rekonvensi poin 3. Yang keempat, bahwa dalil replik penggugat rekonvensi poin 4 yang tetap meminta nafkah anak sebesar 17 juta tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar 12 juta rupiah per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Selanjutnya yang telah dibacakan, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini penggugat rekonvensi mohon sekali lagi ke hadapan Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagaimana permintaan dalam jawaban gugatan rekonvensi dan duplik rekonvensi semula. Cukup ya, Mulia? Silakan duduk. Bagaimana? Ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada tanggapan, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti dalam agenda pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Maka sidang hari ini ditutup. Sidang perkara cerai talak dengan registrasi nomor 2776/PDTG/2020/PA Makassar, Senin 21 Januari 2020. Dengan ini, sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan saksi-saksi? Siapa yang mulia? Saya akan menghadirkan 2 saksi yang mulia. Baik, petugas, mohon hadirkan saksi dari pihak penggugat. Siap. Saudari saksi, silakan maju untuk menyerahkan identitas. Silakan duduk. Nama lengkap Fani Rahman Tarinda. Tempat tanggal lahir Makassar 20 Januari 1963, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan saat ini penjahit. Benar demikian? Benar yang mulia. Saudari tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Surang nomor 14, Kota Makassar yang mulia. Saudari saksi, silakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu. Petugas, mohon dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan saya ya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Silakan duduk. Saudari siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, karena saksi dihadirkan oleh kuasa hukum penggugat,
Saya persilakan terlebih dahulu kepada kuasa hukum penggugat untuk menanyakan saksi terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Saksi, apakah saksi kenal dengan penggugat? Saya mengenalnya. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Saya adalah tante tergugat dan saya juga kenal dengan tergugat. Apa saksi tahu kapan kedua belah pihak ini melangsungkan pernikahan? Penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2018. Saat ini diresmikan secara agama Islam dan negara. Apakah benar saksi bahwa kedua belah pihak tinggal bersama di rumah yang ada di Jalan Pendidikan? Benar bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di jalan pendidikan di rumah penggugat. Saksi, apakah benar kedua belah pihak telah memiliki anak yang bernama anak? Benar bahwa penggugat tergugat telah ini pakai nama Alfaris di sini. Benar bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama anak yang berumur 2 tahun. Saksi, apakah mengetahui kapan pastinya kedua belah pihak ini berpisah ranjang? Sepengetahuan saya, penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Ramadan tahun 2020 dan tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Saksi, apakah saksi setelah pisah rumah tersebut saksi tahu kedua belah pihak tinggal di mana? Seingat saya, penggugat tinggal di jalan pendidikan, sedangkan tergugat tinggal di rumah saudaranya di Jakarta. Satu juga sang anak dibawa oleh tergugat. Cukup yang mulia, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh oleh pihak tergugat. Baik, langsung saja pihak tergugat. Inti-intinya saja yang ditanyakan. Terima kasih yang mulia. Baik, langsung saja. Saksi, apakah saksi mengetahui secara jelas alasan mengapa pada awalnya kedua belah pihak ini bisa rumah? Bahwa penggugat dan tergugat bisa tempat tinggal karena tergugat sering marah-marah kalau penggugat terlambat pulang. Penggugat biasanya pulang jam 8 atau jam 9. Terus penggugat juga terlambat pulang karena praktek di rumah sakit BS Marina dan RS Awal Bros. Apakah saksi melihat secara langsung ketika kedua belah pihak sedang bertengkar? Iya, saya sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena saya serumah dengan penggugat dan tergugat. Dan jelas jika penggugat dan tergugat bertengkar, saksi bisa dengan tergugat mengeluarkan kata-kata cerai. Sebenarnya apa alasan saksi tinggal serumah dengan kedua belah pihak? Kuasa hukum tergugat, mohon pertanyaannya yang sesuai dengan perkara ya. Jangan keluar dari topik pembahasan. Baik, yang mulia, ini yang terakhir. Izin untuk meneruskan yang mulia. Sebenarnya saksi tinggal dengan penggugat sebelum menikah dengan tergugat karena ibu penggugat berpesan sebelum meninggal dunia bahwa saksi harus tinggal bersama penggugat. Cukup yang mulia. Baik, jika sudah dirasa cukup dari para kuasa hukum, saatnya majelis yang bertanya kepada saudari saksi. Saudari saksi berapa kali melihat tergugat meninggalkan rumah? Sudah 2 kali yang mulia meninggalkan rumah. Yang pertama setelah bertengkar, tergugat dijemput oleh tantenya dan tinggal di rumah tantenya. Beberapa hari kemudian tergugat kembali karena anaknya sakit. Lalu bertengkar lagi, akhirnya pisah kamar. Setelah pisah kamar, penggugat tinggal di rumah sakit, tidak kembali selama kurang lebih seminggu karena tugas dan menjaga jarak dengan anaknya untuk melindungi dari COVID-19. Pada saat itu tergugat meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tuanya. Saudari saksi selaku tantenya kan, apakah tidak ada upaya saudari saksi untuk mendamaikan keduanya? Tergugat sudah 2 kali meninggalkan rumah. Waktu tergugat meninggalkan rumah yang pertama kalinya, saya datang ke rumah bibi dari tergugat untuk menasihati tergugat. Akhirnya tergugat kembali ke rumah penggugat karena anaknya sakit. Dan untuk yang kedua kalinya, sebelum tergugat ke Jakarta, saya ke rumah orang tua tergugat untuk bertemu dengan tergugat. Tetapi saya tidak bertemu dengan tergugat maupun orang tua tergugat. Memangnya setelah pisah rumah, apakah mereka ini masih sering bertemu? Menurut informasi dari penggugat, setelah penggugat dan tergugat pisah kamar, mereka tidak pernah bertemu, namun masih berkomunikasi dan bertengkar lewat WA. Dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai jika bertengkar dengan penggugat. Baik, cukup ya. Keterangan dari saudara saksi ini sudah dicatat oleh panitera, kemudian akan kami pertimbangkan. Silakan maju untuk mengambil kartu identitas saudari saksi dan silakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruangan persidangan. Baik, saudari saksi, silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Jangan dulu. Terima kasih yang mulia. Nama lengkap Alia Rizky, tempat tanggal lahir Makassar 10 Januari 1978, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia,
pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Benar demikian? Benar. Saat ini saudari tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Raja Dulu nomor 2 Kota Makassar yang mulia. Sebelum saudari memberi keterangan lebih lanjut, saudari akan disumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Saksi silakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu. Tugas mohon dibantu. Siapa yang mulia? Ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Silakan duduk. Tidak. Baik, dikarenakan saksi ini juga dihadirkan oleh kuasa hukum penggugat, maka silakan kepada pihak penggugat untuk memulai pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Saksi, apakah saksi kenal dengan kedua belah pihak? Jika iya, apa hubungan saksi dengan kedua belah pihak? Penggugat dan tergugat itu adalah penggugat merupakan saudara kandung saya dan saya kenal dengan tergugat karena tergugat adalah istri penggugat. Apakah saksi mengetahui kapan pernikahan kedua belah pihak berlangsung? Penggugat dan tergugat itu menikah pada tahun 2018 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat bersama tante penggugat. Sependek pengetahuan saksi, kedua belah pihak ini apakah selama ini rukun dalam pernikahan? Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang telah berumur 2 tahun. Namun sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah hampir 1 tahun. Apakah saksi tahu alasan kenapa kedua belah pihak seringkali bertengkar? Penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat marah-marah kalau penggugat rawat ruang praktek dari rumah sakit Unhas, rumah sakit Islam Faisal, dan rumah sakit Filastalina. Dan tergugat sering membantah penggugat. Kira-kira berapa kali saksi melihat keduanya bertengkar? Seingat saya sudah 4 kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, biasanya hanya karena masalah sepele. Cukup yang mulia. Baik, jika sudah cukup, langsung saja kepada pihak tergugat. Pokok-pokoknya saja ya. Terima kasih yang mulia. Sedikit saja, saudari saksi, apakah saksi tidak pernah ada upaya untuk menasihati tergugat saat itu? Saya sudah menasihati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Sebenarnya tergugat sudah 2 kali meninggalkan rumah kediaman bersama. Pertama, tergugat meninggalkan rumah karena dijemput sama tantenya dan kembali lagi tinggal bersama penggugat. Setelah 2 bulan bertengkar lagi, kemudian pisah ranjang, lalu penggugat meninggalkan rumah karena tidak merasa nyaman tinggal di rumah. Saudari saksi, siapa yang lebih dulu meninggalkan rumah? Tergugat yang lebih dulu meninggalkan rumah. Sepengetahuan saya juga, tergugat sering menyatakan akan pergi dan meninggalkan rumah jika penggugat dan tergugat cekcok. Cukup yang mulia. Baik, jika sudah cukup, hakim akan menanyakan 1 buah saja pertanyaan. Mohon dijawab iya atau tidak saja ya saksi. Apakah saksi pernah mendengar penggugat menyatakan talak kepada tergugat dalam perseteruan tersebut? Tidak yang mulia. Baik, sudah cukup jelas ya semua. Keterangan dari saksi ini sudah dicatat oleh panitera. Kemudian akan kami pertimbangkan. Silakan saudara saksi maju untuk mengambil kartu identitas dan kembali ke tempat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah selesai dengan saksi-saksi? Sudah yang mulia. Baik, jika sudah cukup, kita beralih kepada saudara kuasa hukum tergugat. Berapa saksi yang dihadirkan? 1 saksi yang mulia. Baik, petugas mohon dibantu hadirkan saksi dari pihak tergugat. Saudara, silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan duduk. Nama lengkap Aditya Halik Akbar Putra Pradana. Tempat tanggal lahir Makassar 7 Januari 1993. Umur 27 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Warga negara Indonesia. Pekerjaan sebagai dokter. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan berdiri. Tugas mohon dibantu. Siapa yang mulia? Saudara saksi, ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Silakan duduk dan petugas kembali. Terima kasih.
Baik, dikarenakan saksi dihadirkan oleh pihak tergugat, silakan pihak tergugat untuk menanyakan terlebih dahulu pada saksi. Baik yang mulia, apakah saudara saksi kenal dengan kedua belah pihak? Pak, Apa hubungan saudara saksi dengan kedua belah pihak? saya adalah rekan kerja tergugat sejak tahun 2011, bahkan sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Bisa jelaskan yang saudara saksi ketahui tentang kedua belah pihak? Yang saya ketahui itu tergugat menikah dengan penggugat pada tahun 2018. Dan setelah menikah, tergugat tinggal bersama penggugat di jalan pendidikan di rumah penggugat. Penggugat dan tergugat telah mempunyai satu orang anak, anak laki-laki yang bernama Alfa Rezal yang berumur 2 tahun. Apakah saudara saksi tahu bahwa mereka sudah pisah rumah? Ya, tahu. Tergugat dan penggugat sudah bisa tempat tinggal sekitar pada pertengahan tahun 2020. Berapa kali saksi pernah berkunjung ke rumah tergugat dan penggugat? Seingat saya berkunjung di rumah tergugat dan penggugat itu 3 kali. Cukup yang mulia. Baik, jika sudah dirasa cukup, silakan dilanjutkan dengan pihak penggugat. Baik yang mulia. Saksi, apakah saksi tahu siapa yang lebih dulu meninggalkan rumah kediaman kedua belah pihak? Berdasarkan pengetahuan saksi, penggugat yang lebih dahulu meninggalkan. Saksi jangan bohong ya, saksi ini sudah disumpah. Oh, Anda melakukan ini kejujuran saya tidak berbohong. Sepengetahuan saya itu penggugat terlebih dahulu yang meninggalkan rumah dikarenakan COVID. Kemudian tergugat yang meninggalkan rumah dikarenakan sudah di tahap 3. Selebihnya itu saya kurang tahu juga. Baik, saksi apakah saksi tahu penyebab kedua belah pihak pisah rumah? Tidak tahu. Cukup yang mulia. Baik, jika sudah cukup, saudara saksi, apakah saudara benar-benar tidak mengetahui alasan pertengkaran kedua belah pihak? Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu penyebab tergugat dan penggugat pisah. Tergugat tertutup dengan masalah keluarganya. Pada bulan Mei 2020, saya diberitahu lewat chat bahwa tergugat ada di rumah kakaknya. Dan tergugat hanya mengatakan bahwa ada konflik karena penggugat sering menjelek-jelekan tergugat di depan keluarganya. Juga saya ingin menambahkan yang mulia, bahwa tergugat tidak pernah mempersalahkan kalau penggugat terlambat pulang, karena sebelum menikah tergugat sudah tahu pekerjaan penggugat. Dikarenakan saksi ini satu pekerjaan dengan tergugat, juga sebagai dokter yang pastinya tahu jumlah gaji rekanan profesinya, berapa gaji yang didapatkan oleh penggugat? Boleh dijawab atau jika tidak berkenan juga nggak apa-apa. Oh, baik yang mulia, saya tidak tahu persis berapa jumlah penghasilan penggugat setiap bulan. Yang saya ketahui gaji pokok PNS untuk dokter spesialis adalah 7 juta rupiah. Untuk jasa medis 20 juta rupiah untuk satu rumah sakit. Karena penggugat bertugas sebagai wakil direktur rumah sakit Unhas, juga bekerja di rumah sakit Wahidi, rumah sakit Islam Faisal, rumah sakit Restelina, dan PCC. Jadi kemungkinan sebagai ahli anestesi, penggugat bisa mendapatkan jasa medik sejumlah 20 juta per bulan. Saudara saksi yang satu ini cukup jelas ya. Baik, sudah cukup. Silakan ambil kartu identitas saudara dan silakan kembali ke tempat. Baik, sidang agenda yang cukup panjang pada hari ini. Agenda sidang yang cukup panjang pada hari ini. Kami rasa sidang hari ini dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu ke depan. Untuk agenda pembacaan putusan, kami akan berdiskusi dan berunding untuk menentukan putusan yang seadil-adilnya. Diperintahkan kepada pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara cerai talak dengan registrasi nomor 2776/PDTG/2020/PA Makassar, Senin 28 Januari 2020. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada pihak untuk memperhatikan isi putusan.
Putusan menimbang bahwa bermaksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena penggugat dan tergugat tak henti-hentinya terjadi pertengkaran. Maka penggugat mengambil sikap meninggalkan rumah dan masih sering terjadi pertengkaran via WhatsApp karena penggugat terbawa rasa kesal sehingga seketika itu penggugat mengucapkan talak 3 langsung kepada tergugat via WhatsApp dan pada tanggal 23 April 2020 tergugat pun meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan membawa anaknya dan barang-barang miliknya. Sampai diajukannya permohonan ini, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan dan tidak dapat diuruskan lagi. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu. Tentang pemeliharaan anak, menimbang bahwa penggugat menuntut agar hak pemeliharaan terhadap anak atas nama Alfa Rezel diberikan kepada penggugat. Sementara tergugat tidak menanggapi hal tersebut dalam jawabannya. Dengan demikian, gugatan tersebut harus dikabulkan. Tentang nafkah idah, menimbang bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah idah sejumlah 12 juta rupiah per bulan selama 3 bulan. Sementara tergugat menolak memberikan nafkah idah tersebut karena tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau seizin tergugat sehingga dengan demikian penggugat dianggap sebagai istri yang nusyus sehingga penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah idah. Tentang nafkah anak, menimbang bahwa penggugat menuntut tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Alfa Rezel sejumlah 17 juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan setiap tahunnya ditambah 10%. Sementara tergugat dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah sejumlah 12 juta rupiah tiap bulan hingga dewasa. Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin kepada penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap tergugat konvensi atau tergugat konvensi. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan tergugat. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. 3. Memberikan akses jalan atau kepada penggugat untuk senantiasa menemui anak, membawa keluar jalan-jalan dalam waktu-waktu yang disepakati yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat. Dalam rekonvensi 1. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar nafkah idah dan mut'ah kepada penggugat sesuai amar poin 2A dan B sebelum mengucapkan ikrar talak mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah idah berjumlah 36 juta rupiah, mut'ah sejumlah 200 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah pemeliharaan 1 orang anak bernama anak umur 2 tahun 3 bulan sejumlah 12 juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun untuk dapat berdiri sendiri dengan penambahan nilai 10% setiap tahun di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan. 4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar nafkah idah dan mut'ah kepada penggugat sesuai amar poin 2A dan B sebelum mengucapkan ikrar talak. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada penggugat tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban
1442 Hijriah oleh Yoga Pratama Mahardika SHMH sebagai Ketua Majelis, Nadia Klorinda SHMH, dan Muhammad Fajri SHMH sebagai masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mustika Ayu Sanova sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan kuasa tergugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi. Pengadilan Agama Makassar 29 Januari 2020 ditandatangani. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara gugatan cerai ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.